Iya, halo. Perkenalkan, nama saya Taufik. Saya salah satu co-founder dari Bubur Keraton. Asal saya dari Palu, Sulawesi Tengah. Mulai di Surabaya dari tahun 2014. Ya, halo, perkenalkan nama saya Agung Syuhada, panggilnya Agung, asal dari Kematang Siantar, Sumatera Utara. Turut bersama Bro Taufik mendirikan Bubur Keraton yang kita dirikan di 2019 kemarin. Umur saya 25 tahun dan saya dari Sumatera Utara. Ya, ini ada cerita lucu sih sebenarnya ya. Jadi kami berdua ini dulu ikut salah satu event startup nasional gitu. Nah, pada saat event tersebut kita dikumpulin dalam satu ruangan. Pada saat jam break time-nya gitu, kita lagi makan siang nih. Terus nggak sengaja ngobrol-ngobrol, ternyata kita ini ya Nyambung aja ngalir aja ngobrolannya. Yeah. Jadi sampai setelah event itu berlangsung kita ngobrol-ngobrol lagi, ngopi-ngopi bareng. Ternyata banyak peluang ya Pak ya, bisa kita kerjakan bareng-bareng gitu. Akhirnya waktu itu kita rebranding sambal ya, sambal botol itu pertama kali di Sita Barang waktu itu. Ada salah satu UMKM yang kita bantu bareng-bareng Pak ya, mulai kemasan, pemasaran, media sosial di mana kita coba bantu gitu. Sambal ikan tuna dulu kita pertama kali. Namanya apa Pak? Sup sambal. Sup Surabaya simbol sih. Oke. Terus setelah dari sambal kita juga sempat ini bikin usaha gorengan. Ini lucu nih, cuma jalan 3 hari Pak ya. 3 hari sampai seminggu kurang lebih. Itu kita bangun ke pasar pagi-pagi, terus masak, terus dititipin ke warkop-warkop gorengannya. Dan syukurnya nggak berlangsung lama Pak ya. Hanya jalan kurang lebih sekitar seminggu segini Pak. Iya, terus kena UAS dan setelah UAS ya karena kita nggak konsisten juga ya waktu itu. Habis itu ya udah bubar gitu. Habis itu masih ada kecil-kecilan jual-jual merchandise kemarin dari orderan, jaket. Sampai pada akhirnya di tahun 2019 ya Pak ya. 2019 habis lebaran kita dulu jalanin startup bareng namanya GoFrom, dan di tahun itu terpaksa harus kita vakumkan istilahnya. Nah, kita mikir nih apa nih peluang yang bisa kita kerjakan di saat-saat semester terakhir Pak ya. Ya. Masih ngerjain jurnal tugas akhir waktu itu. Gitu. Nah, pada saat itu kita mulai mikir nih, coba yuk kita create something bisnis baru gitu yang bisa Yang kesekian kalinya. Semoga bisa memberikan manfaat lah dan bisa berlangsung sustain ke depannya gitu. Silakan buat topik. Oke, siap. Nah, jadi milih bubur ayam ini juga sebenarnya ada ceritanya sebenarnya. Kenapa? Jadi pada saat itu kita sebenarnya masih mentoring ya Pak ya. Iya. Bisnis bimbel ke Mbak Cici, salah satu mentor kami di tim Indonesia. Nah, pada saat itu bisnis bimbel itu terpaksa harus kita tutup dikarenakan satu dan hal lainnya. Nah, pada saat itu kita izin ke Mbak Cici nih, Mbak, pagi itu kan ruko masih off kan. Nah, kita boleh nggak izin untuk jualan di depan ruko itu? Akhirnya diizinin sama Cici ya. Nah, tapi dibatasin jamnya, mulai dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang ya. Itu maksimal udah harus tutup. Pada saat itu mikirlah produk apa yang bisa kita kerjakan di jam 6 pagi sampai jam 11 siang. Itu kan singkat banget sebenarnya. Nah, mulai mikir, mulai riset bareng-bareng ya dulu. Waduh, iya. Pecel, lagi rawon. Macam-macam lah pokoknya ribet-ribet gitu ya. Nasi kuning. Nah, akhirnya kita coba cari produk yang emang cara buatnya nggak terlalu susah, nggak banyak waste-nya juga, walaupun dia nggak habis, modal yang dibutuhkan nggak terlalu besar, dan nggak butuh skill khusus dalam masak. Jadi karena background kita kan, saya backgroundnya perikanan gitu kan.
sekolahnya perikanan, kemudian Taufik juga sastra dan ada basic masak sama sendiri gitu. Terus terjun aja gitu kita di kuliner gitu. Dan sebenarnya napak tilas kita dari awal tuh ya kuliner terus ya, sambal, gorengan gitu kan. Bubur lagi gitu. Ya itu sih. Tapi ya nggak terbatas ya kita ya, karena memang banyak media, YouTube segala macem. Udah kita trial waktu itu, dan banyak banget ya, berapa kali trial kita akhirnya berani jualan ya. Kita ada 10 kali ya trial baru jualan, dan sambil jualan pun kita masih trial sampai bulan keberapa Pak ya? Bahkan sampai waktu itu sempat 2 bulan, habis itu bulan ketiga riset lagi, sampai bahkan masuk bulan iya, untuk buburnya waktu itu bulan ke-6 udah kita SOP ini semuanya. Bahkan sampai di lebaran kemarin udah bulan berapa kita? Bulan mana tuh, hampir setahun waktu itu kita masih ada ubah resep kuah gitu, masih tetap kita perbarui. Banyak banget sih. Gak tau berapa ini. Panjang ya sebenarnya. Panjang. Apalagi kita bukan yang punya background di bidang tersebut, tapi tanpa background tersebut bukan sebuah alasan sih untuk kita nggak coba masuk ke industri itu. Jadi sambil terus kita belajar, sambil kita jalanin terus upgrade terus hidup kita gitu. Kita nggak berhenti kalau bahasa sekarang benchmarking ya istilahnya, kita ngelihat kompetitor, terus bukan kompetitor ya, yang usahanya sejenis lah istilahnya, kita ngelihat apa kelebihannya apa kekurangannya selalu. Jadi kita kalau misalnya nongkrong di tempat warkop atau kafe atau apa, selalu kita lihat ini kayak gini, kalau ada karyawannya segini, operasionalnya berapa ya, APP-nya berapa ya, pasti selalu sampai sekarang gitu kan. Ini enak ya, dia menarik ya, apa yang bisa kita adopsi gitu sampai sekarang. Jadi karena kita selalu membandingin sama produk kita sendiri, jadi ya udah jadi habit aja gitu. Gitu sih. Basically kita sebenarnya buburnya no MSG, jadi memang ramah untuk ibu-ibu. Jadi memang segmen market kita ini kan yang notabene tinggal di perumahan, ibu-ibu ya, ibu muda, juga untuk anak kecil. Jadi kita ingin yang ramah lah. Makanya kita bikin bubur MSG dengan kemasan paper bowl, jadi kita juga ramah lingkungan ya, karena kita nggak pakai styrofoam. Kemudian itu sih memang, dan waktu itu di Surabaya belum ada bubur no MSG yang ramah kemasan, ramah juga dari kesehatan, yang buka dari pagi sampai malam. Nah itu, walaupun kita mulainya nggak sampai malam ya, tapi sekarang kita mulai sampai malam deh. Dan kita juga melakukan inovasi dari segi varian sebenarnya. Nah, pada saat itu jarang nih banyak bubur yang punya banyak macam varian. Kita coba hadirkan beragam macam varian yang bisa jadi alternatif pilihan orang-orang yang emang nggak terlalu senang bubur, tapi banyak varian-varian yang menarik yang bisa mereka coba gitu. Inovasi kita yang membedakan dengan beberapa kompetitor sejenis. Cerita masalah modal awal ini tragis ya. Jadi kita mulai modal awal itu sebenarnya dari kompor bekas gorengan. Jadi kita pakai kompor pertama kita. Kompor gorengan itu hasil dari jualan baju, sambal juga, sambal. Terus estimasi total, jadi dulu mulainya nukang sendiri, bikin booth sendiri, ngecat sendiri, nukang sendiri. Estimasi nggak sampai 1 juta rupiah dari yang kita keluarkan di awal-awal kemarin. Sama bahan itu ya? Sama bahan riset. Jadi kita berusaha memaksimalkan apa yang kita punya, nih kompor bekas kita jualan gorengan, terus nukangnya kita minta tolong sama teman-teman yang ada di yayasan buat bantu, ayo nukang yuk, kita bayarnya pakai makan sama gorengan sama mereka gitu. Jadi modal awal berapa? 1 juta ya kurang lebih? Iya, nggak nyampe sampai 1 juta. Dan untuk omset berapa? Tragis juga kayaknya. Alhamdulillah memang kita nggak pernah nol, tapi kita itu waktu itu cuma 5 porsi, 2 porsi, 3 porsi gitu. Dan waktu itu 1 porsi kita 10.000 sampai sekarang sih. Ya 50.000 berarti kan kalau 2 porsi. Pernah kita jualan 2 porsi paling rendah. Jadi kita waktu itu istilahnya masih jauh tempat ininya kan, tempat masaknya. Kita berangkat dari daerah kampus Bimner waktu itu malam-malam jam 12
belanja segala macam, baru jualan jam 6, selesai jam 12 jam ya berarti ya. Laku 2 porsi, aduh itu gimana gitu, tapi kita tetap semangat gitu. Itu buat belanja besoknya mikir. Dan justru cukup Pak, APBD-nya 50%. Orang itu belanja. Gitu, omset awal total net profit awal itu 200.000 sebulan. Keuntungan bersih itu kita bagi berdua sama sharing ke Mbak Cici selaku pemilik tempat. Ya, Jadi mungkin anggapannya cuma 20.000 sebulan. Gitu, untuk omset awal. itu perjalanan awal sih. Tantangan terbesarnya ini masing-masing berarti ya Mas. Kalau tantangannya sih komitmen nih Mas kalau pribadi. Karena kita juga dari awal tuh kurang komitmen juga gitu, ketika bisnis ini 1, 2, 3 kita nggak konsisten di situ gitu. Ketika kita tekunin, ketika komitmennya udah ada, konsistennya udah ada, kebuka sendiri masing-masing dari segi operasional, finance dan lain-lainnya. Betul, dan tentunya masuk ke industri kuliner ya F&B, kita nggak bisa nol tanpa ilmu ya teman-teman. Jadi ilmu itu sangat penting sebenarnya untuk kita memulai semua usaha, apapun itu semua ada ilmunya. Jadi bukan berarti kita nggak mulai kalau nggak ada ilmu, tapi jangan putus atau jangan mudah kenyang ya. Nah, jadi tetap harus haus akan ilmu, terus belajar, update diri kita, menyesuaikan dengan perkembangan yang ada sekarang gitu. Soalnya semakin hari semakin banyak tantangan dan terus ada update baru dari komputer kita yang memaksa kita juga secara langsung untuk terus berinovasi, belajar ilmu baru seperti itu. Ilmu sih. Stay foolish, stay hungry kalau kata Bapak. Bapak kasih Allah. Bapak Apple. Oke. Bapak Steve. Bapak Steve. Oke. Sebenarnya ini ya bicara media sosial yang paling luas sebenarnya mulut ke mulut. Jujur kita awal mulai juga marketing masih belum maksimal lah teman-teman. Jadi kita sampai dengar cerita dari customer ngomong gini, iya katanya Bu Ani, Bu Ben, Bu C itu bubur keraton enak, cobain. Nah, maksudnya kan rekom dari mulut ke mulut ibu-ibu ini semuanya Waduh, itu awal itu marketing S2 pun kalah dari mulut ke mulut. Nah itu sih awal, tapi sambil berjalannya waktu kita juga terus update ya dengan berbagai macam metode marketing ya kawan ya. Ya, setelah kita, karena memang awalnya kita fokus konsentrasi di operasional, gimana kita ngomongin produk kita waktu itu karena kita nggak punya basic. Ketika sambil berjalan barulah kita mulai hire tim sosial media, gitu, marketingnya mulai kita jalan, kita mulai endorsement, kayak gitu, ada macam-macam. Jadi pandemi ini memang momok ya, momok bagi beberapa teman-teman yang berada di bidang F&B juga. Tapi jujur awal dulu kita sempat ini ciut juga ya kawan. Sempat negatif vibe juga lah waktu itu, karena negatif vibe dari banyaknya usaha-usaha yang tutup waktu itu. Jadi kita nganggap kalau tutupnya usaha waktu pandemi itu normal gitu. Tapi ternyata kita coba beranikan diri untuk tetap buka di saat pandemi ya. Itu pandemi puasa, kita jualan bubur yang segmennya apa itu paling kenceng. Orang pada puasa, tapi kita tetap beranikan diri ya. Ya, Bismillah, Bismillah, pokoknya tetap buka. Dan alhamdulillahnya secara performa omset pun juga cukup bagus ya, di luar ekspektasi kita yang ternyata masih nutup loh. Kemarin masih bisa kita take profit seperti itu. Jadi pandemi ini sebagai pelajaran yang buat kita untuk apapun keadaannya itu bukan sebagai penghambat kita ya, terus jalan, terus maju, jadi terus berjuang. Iya, karena emang waktu itu banget penjualan kita tuh awalnya turun 20%, 40%, sampai pernah paling gila itu 80% turun penjualan kita kan. Ini kepala panas gitu kan, ini karyawan gimana bayarnya gitu kan. Akhirnya kita hitung-hitung lagi, udah kita beraniin diri. Waktu itu kita malah ngeluarin beberapa produk gitu, karena memang waktu itu banyak yang nanya kan, kita kan masih bubur gurih ya, dan banyak yang nanya, mas ini ada bubur manisnya nggak waktu itu.
nggak ada. Kita tampung aspirasi konsumen lah istilahnya kan. Ya udah, kenapa nggak kita bikin aja? Akhirnya kita bikin bubur ketan hitam dengan varian toppingnya waktu itu. Udah kita luncurin dulu aja waktu itu, dan alhamdulillah dapat positif ini ya sampai sekarang ya. Sampai sekarang kita masih ada. Waktu itu kita launching beberapa dan memang yang bertahan sampai sekarang manisnya bubur ketan hitam. Masa pandemi intinya ini ya, lebih kayak tadi tetap berani dengan diri, mentalnya diperkuat lagi bahwa percayalah pandemi ini di saat yang lain banyak yang tumbang, malah di situ ada banyak peluang untuk kita bisa maju, karena semakin sedikit kompetitor kita bisa maksimal diri, evaluasi apa yang kurang selama sebelum pandemi ini. Di pandemi inilah saatnya kita untuk belajar dan set up strategi kita untuk bisa lebih maju lagi ke depannya. Bisa jangan bertumbang. Ini dari saya sih. Ya itu sih tadi, kalau dari aku sih ya kita jangan berhenti stuck gitu, jangan mengeluh terus gitu ya. Gak ada solusi, cari solusi, jangan ngeluh. Kayak kita kemarin malah luncurin beberapa produk, walaupun nggak semua produk, kita ada 3 produk kita luncurin sampai akhirnya yang bertahan cuman sih bubur ketan hitam ini aja tadi gitu kan. Tapi kan dari 3 trial ini ada nih 1 yang bertahan dan terus melanjut. Dulu waktu itu kita cuma keluar 1 porsi, 2 porsi, bahkan nggak ada sama sekali. Tapi sekarang alhamdulillah ya lumayan berjualannya. Sekarang kita karyawan ada 7 sama Budi juga 8, ada 8 kan? Ada 8 teman-teman. Ada 8 Dengan jumlah outlet berapa? sekarang ada 4. Yang modelnya outlet full pagi sampai malam itu 1, yang modelnya kita boot express ada 3. Ada rencana di tahun ini juga kita akan coba ekspor ke 10 sampai 15 outlet. Bismillah. Untuk total omset berapa? Total omset Nanti orang pajak dengerin. kenapa aja kan nih? Jadi tetap kita lagi proses tahap ada juga sih sekarang. Omsetnya berapa? Maksudnya paling tinggi kita 70 juta paling tinggi kemarin kan? Omset kita 70 juta tahun. Jadi untuk teman-teman sekali lagi bahwa memulai segala sesuatu itu harus ada ilmunya ya, semua ada ilmunya. Jadi aku juga bukan nggak terima ya kalau orang bilang mulai dulu aja, aku juga setuju. Cuman alangkah lebih baiknya kalau kita mempersiapkan diri dengan ilmu yang tidak ada. Jadi bisa kita udah running, nggak terlalu banyak biaya belajar yang kita keluarkan. Nah alternatif lainnya kami juga sangat ini ya, merasakan dampak dari peran dari mentor. Jadi mentor ini sangat mempengaruhi kami, berperan besar dalam progres perkembangan bisnis kami sampai saat ini. Jadi untuk teman-teman, mulailah bisnis kalian dengan ilmu, carilah orang-orang yang tepat yang bisa mengajari teman-teman gimana caranya mulai bisnis tersebut. Dan yang terakhir, beranikan diri, komitmen, konsisten, bismillah pokoknya. Mas Agung mungkin dari Bro Taufik udah cukup mewakili ya. Tetap teman-teman harus terus belajar, terus kumpulin banyak ilmu, yang stay hungry, dan tentunya eksekusi ya, karena kalau kita juga belajar dan tanpa eksekusi juga sama aja gitu kan. Jadi ya tetap belajar dan langsung eksekusi. Pasti ada jalannya. Semangat para pejuang entrepreneur, khususnya LWND ya. Yes. Welcome. Ya semoga